sudah berada di samping dokter cantik, dokter Agnes ya, benar ya namanya Bu Dokter? Ya, benar. Iya, tapi bukan Agnes Monica ya, beda ya. Baik, dan tentunya Bu Dokter cantik ini berasal dari klinik Pratama ya. Dan kali ini, khusus di malam hari ini kita bakal mengangkat tema yaitu masalah penuaan gigi ya Dok. Nah, untuk Anda silakan dengarkan, yang ingin bertanya juga boleh, nanti bakal kita berikan voucher untuk Anda yang beruntung, yang ingin bertanya boleh ya, dengan Ibu Dokter cantik. Tapi sebelumnya Bu Dokter gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Dokter ya. Kalau boleh tahu Bu Dokter tinggalnya di mana sih Bu Dokter? Saya tinggal di Jambi, di daerah 16. Oh, daerah 16. Oke. Bu Dokter aslinya orang Jambi? Bukan, saya asli Medan. Oh, asli Medan. Sama Bu Dokter saya di orang Medan ya. Baik, dan tentunya untuk Anda para pengunjung sudah siap mendengarkan talk show eksklusif bersama Dokter Agnes ya. Kita akan mengangkat sebuah tema yaitu Jerawat ya, akne. akne ya. Oke. Tapi boleh mungkin nanti Dok kita lebih luas lagi, mungkin boleh. Ya? Boleh. Untuk penanya juga, untuk para pengunjung yang bertanya mungkin permasalahannya tidak seputar dari akne juga boleh ya, karena Bu Dokter pasti kompeten untuk Anda yang ingin bertanya seputaran dari permasalahan kulit, tubuh dan lain sebagainya. Boleh, boleh. Oke, silakan Bu Dokter. Oke, jadi selamat malam semuanya. Malam. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kepada MC yang sudah memberikan waktu. Di sini saya mewakili dari ini Pratama Klinika untuk membawakan acara talk show ya, seputar kesehatan kulit, masalah akne dan penuaan dini. Atau kalau mau ada pertanyaan lain seputar kulit juga tidak masalah. Kenapa saya bawa tentang akne ya? Karena ini masalah sejuta umat nih. Oh, masalah sejuta Iya. Kayaknya belum ada orang yang nggak pernah jerawatan ya. Benar. Kayaknya semua orang pernah jerawatan dan sudah sembuh pun dari jerawatnya tetap bermasalah nih. Bermasalah. Dengan bekasnya. Iya, jadi nggak cuma jerawatnya, bekasnya pun membekas di hati ya. Iya. Dan bekas ini biasanya itu kan bertahan lama, permanen ya. Betul. Jadi sangat besar dampaknya kalau kita tidak mengerti akne ini dari awal. Oke. Kenapa? Banyak orang ngebiarin jerawat ini, apalagi remaja khususnya ya. Ya udah deh nanti sembuh sendiri katanya gitu ya. Ntar kalau aku udah dewasa nanti jerawatnya hilang sendiri gitu. Ya. Padahal nggak gitu konsepnya. Betul. Sebenarnya jerawat itu kalau tidak ditangani dengan cepat, yang kita takutkan itu bukan jerawatnya, Iya. tapi dampaknya, bekasnya. Bekasnya. Kan kalau udah membekas jelek dong. Betul. Kalau udah ngebekas tuh gimana ya? Pernah sakit hati nggak? Bekas mantan ya. Rasanya gimana gitu ya? Pokoknya yang namanya bekas itu berkesan lah ya. Jadi akne ini penting banget dipahami sebagai suatu penyakit kulit yang kronis. Iya. Kronis dalam arti tidak bisa sembuh cepat. Dan dia juga sifatnya recurrent atau muncul kembali. Oke. Nah, orang sering mengabaikan. Dia nganggap ya udah pakai skincare aja nanti sembuh gitu ya. Akne nggak bisa dengan skincare aja. Jadi akne itu ada derajatnya ya, ada ringan, sedang sampai berat. Kalau akne ringan oke, mungkin masih bisa lah ya pakai skincare dengan bahan aktif tertentu. Tapi kalau udah sedang ke berat itu susah banget kalau cuma ngandelin skincare. Nah, itu butuh dengan yang namanya konsultasi dan diberikan obat-obatan. Kenapa? Semakin cepat kita nge-treat akne, semakin cepat kita mengatasi jerawatnya, maka kemungkinan terbentuknya bekas jerawat scar itu semakin susah. Jadi dampaknya apa? Dia nggak selesai dengan aknenya saja, dia berdilema juga dengan bekasnya. Jadi kalau kita cepat nge-treatnya, ya mudah-mudahan aknenya nggak sampai ke bekas nih. Jadi dia cukup punya pengalaman buruk dengan akne, tidak dengan bekasnya gitu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini, orang-orang itu harus paham dulu nih, kenapa akne itu bisa terjadi. Ya, jadi akne itu bukan karena sering makan manis, bukan karena gorengan, bukan karena jorok, bukan. Terus apa dong? Penyebab akne itu dia di dalam dunia kesehatan dan dunia medis itu 4, ada pilarnya. Ada 4 ya. pilar. Jadi bayangin di rumah ada 4 tiangnya. Jadi yang pertama itu terjadi akne ini karena adanya hiperkeratinisasi.
Hiperkeratinisasi itu proses pembentukan sel kulit yang kulit kita tuh tumbuh ya setiap harinya ya. Keratin itu sel kulit mati lapisan tanduk yang berada di paling luar. Normalnya kita tuh perubahan itu terjadi setiap 28 hari. Tapi pada pasien akne itu terjadi lebih cepat. Oh, lebih cepat. Jadi penumpukan sel kulit mati atau hiperkeratinisasi yang berlebihan ini menyebabkan pori-porinya semakin mengecil. Bukan mengecil porinya ya, maksudnya lubang keluar minyak itu, saluran kornea itu mengeras, ya menebal. Betul. Jadi itu bisa menyebabkan sumbatan. Nah, ketika sudah terjadi itu, terjadilah penyumbatan. Kalau sudah terjadi penyumbatan, kebayang dong gimana produksi minyak bisa keluar? Nggak bisa dong, ngendap ke dalam. Betul. Nah, dia ngendap, lama-lama bengkak, inflamasi, terjadi peradangan. Nah, itu yang ketiga, peradangan. Ya. Nah, kalau udah terjadi peradangan, dibiarin, muncul infeksi dari bakteri. Nah, kalau mau nge-treat akne, nggak cukup salah satunya, harus keempat-empatnya dirobohkan supaya jerawatnya sembuh. Kenapa? Kok aku udah coba ini, udah coba itu, udah segala macam, nggak sembuh-sembuh sih? Iya. Gitu ya. Karena dia nggak habisin keempat ini tadi. Dia mungkin cuma satu doang. Ya, misalnya contoh ya, skincare sekarang tuh banyak BHA, ya, atau yang dalam dunia medis itu dikenal dengan salicylate. Dia cuma mampu mengatasi satu pilar, hiperkeratinisasinya doang. Dia sifatnya exfoliating, dia ngangkat kulit mati ya. Tapi peradangan nggak teratasi, ya. Inflamasi infeksi nggak teratasi. Terus juga apa tadi, produksi minyak yang berlebih tidak teratasi. Akibatnya apa? Aknenya nggak kelar. Nah, terus ada juga banyak nih muncul nih ya, sinemate lah, skincare segala macam ya. Nggak bisa menghancurkan keempat pilar ini. Memang untuk jerawat sedang ke berat perlu tindakan medis, perlu obat ya. Kenapa saya bilang itu? Supaya kita cepet nih berhentiin aknenya nih. Peradangannya cepat disetop, infeksinya cepat disetop. Karena kalau enggak, peradangan infeksi bopek, start. Kalau udah bopek, permanen. Gimana? Terus nanti dia keluar uang bukan untuk nyembuhin jerawat, tapi ngilangin bekas jerawat ya. Apalagi kita tahu treatment untuk menghilangkan bekas itu mahal. Itu lebih mahal daripada treatment akne sendiri ya. Kalau aknenya di treatment dengan baik, costnya lebih murah dibanding kalau udah terjadi scar kayak gitu. Jadi makanya penting banget. Jadi kenapa orang yang jerawatan bilang jangan banyak makan gorengan, ya. Terus jangan pakai produk-produk makeup yang oily gitu ya. Itu sebenarnya bukan penyebab, tapi itu pemicu atau trigger namanya ya. Makan berminyak, otomatis produksi minyak tidak mengacaukan siklus tubuh ya. Dia akan memproduksi minyak berlebih. Akibatnya udah pori tersumbat, produksi minyak makin nambah. Akibatnya malah makin kacau kulitnya kayak gitu. Jadi penting sekali kita jangan nganggap gorengan itu sebagai penyebab jerawat, bukan. Tadi itu 4 penyebabnya. Tapi dari 4 penyebab ini, ya misalnya dari produksi minyak berlebih itu kan salah satunya dipicu oleh makanan ya, diet sehari-hari ya. Semakin sehat dietnya, otomatis produksi minyaknya juga akan lebih balance, lebih seimbang. Karena kita juga perlu minyak ya. Kalau kulit nggak berminyak, kering justru lebih jelek, lebih cepat penuaan dininya justru ya. Jadi kulit yang sehat itu harusnya kulit yang lembab, produksi minyaknya balance, juga tidak kering, juga tidak terlalu berminyak seperti itu. Nah, luar biasa sekali ya. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Agnes. Tepuk tangannya mana penonton? Ya, kita sudah membahas masalah jerawat dan juga penuaan dini. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa pemicu yang membuat orang berjerawat ataupun yang menyebabkan berjerawat ya dokter ya. Baik, untuk Anda tentunya kita berikan kesempatan yang ingin bertanya, silakan langsung dengan Bu Dokter. Tapi sebelumnya saya dulu ingin bertanya Bu Dokter, sebenarnya untuk kulit yang sangat kulit yang baik itu sebenarnya kulit yang berminyak atau kulit yang kering, sebenarnya gimana sih dok? Oke, untuk kulit yang sehat itu sebenarnya kuncinya itu lembab. Lembab ya. Jadi saya selalu ngasih tahu ke pasien, kamu bayangkan kulit kamu itu adalah tanah. Oke. Tanah kalau terlalu berair, tanaman bisa tumbuh nggak? Enggak ya. Jelek ya. Kalau terlalu kering bisa tumbuh nggak?
Enggak juga. Jadi sebelum nanam biasanya petani itu gemburin dulu tanahnya. Oke. Jadi kita juga gitu, percuma kita pakai skincare banyak-banyak, mahal-mahal, Betul. tapi kondisi kulitnya tidak siap menerima skincare-nya. Oke. Ya, bisa karena terlalu berminyak atau terlalu kering. Nah, jadi pentinglah di sini untuk penggunaan moisturizer. Ya, kulit yang dikategorikan masyarakat ini yang katanya glowing, itu kan glowing itu dalam kategori bercahaya ya, berkilau ya. Kulit berkilau itu dihasilkan bukan kulit putih, tapi kulit yang moist, yang lembab. Ya. Kalau dia lembab, ya dia akan memantulkan cahaya. Betul. Itulah yang disebut dengan kulit glowing, kulit yang sehat. Jadi bukan kering dan bukan berminyak. Gitu. Oke, baik, untuk cara mengatasinya sendiri dari klinik Pratama itu dari dalam, dari luar itu ada treatment apa saja dok? Ataupun skincare apa saja yang bisa kita dapatkan khususnya dari klinik Pratama? Oke, untuk dari klinik Pratama Kemedika ini ya, jadi karena klinik Pratama Kemedika ini tidak spesifik hanya untuk layanan kecantikan, Iya. tapi juga banyak layanan lain. Kalau untuk kulit yang bermasalah, Iya. kita cek dulu nih kondisi dasar kulitnya seperti Cek apa. dulu, Ya, ya. cek dulu, konsultasi dulu ya. Iya. Dicek. Kalau kondisinya terlalu berminyak, otomatis kita atasin dulu nih kulit berminyaknya. Oke. Kita harus buat kondisi kulit itu dalam kondisi siap menerima skincare. Oh, Jadi kita nggak langsung kasih kamu pakai skincare ini gitu, nggak bisa, karena nanti dia kecewa. Kenapa Betul. dia kecewa? Nggak ada hasilnya, gitu ya. Aku udah pakai krim dari sini tapi nggak ada hasil, gitu Iya. ya. Kenapa ya? Karena kulitnya belum dipersiapkan untuk siap menerima skincare itu, gitu. Terus juga kita lihat masalah kulit yang lainnya ada apa gitu. Kalau memang ada melasma berarti kita harus racikan, harus kita resepkan. Betul. Kalau memang kulitnya kulit remaja berarti kan kuncinya cuma di kelembapan sama proteksi ya. Jadi kunci sebenarnya perawatan skincare dasar itu sih cleansing ya, pembersihan. Pembersihan. Ya, pakai facial wash, membersihkan, terus juga melembabkan, terus melindungi protection dari sinar matahari. Sebenarnya ini saja cukup. Tapi kalau memang mau lebih dapatkan hasil yang lebih, kita bisa pakai kandungan-kandungan aktif untuk mencerahkan kulit. baik, untuk skincare itu sendiri dok, ada yang mengatakan ya beberapa teman-teman saya skincare itu katanya cocok-cocokan dok, benar nggak sih sebenarnya? Cocok-cocokan sebenarnya enggak sih. Enggak. Rata-rata skincare itu ya itu aja sih kandungannya ya, bahan aktifnya ya. Bukan cocok-cocokannya, tapi kapan kulitnya sebenarnya siap menerima skincare itu. Jadi itu contoh kata dokter tadi harus disiapkan dulu. disiapkan dulu. Jadi gini, misalnya hari masnya misalnya hari ini datang gitu. Kondisi kulit lagi berminyak banget. Saya kasih skincare saya misalnya. Oke. Langsung Mas pakai, ternyata gak cocok katanya. Oke. Karena langsung saya nggak ada edukasi dulu gitu kan. Mas ini kulitnya kan over oil ini terlalu berminyak. Kita kontrol dulu minyaknya gitu. Nanti dikasih misalnya facial wash yang standar dulu lah pasti minimal ya. Yang sering nggak cocok itu kan sering di bahan aktif. Oh. Ya, bahan-bahan aktif dari skincare tuh biasanya kan di krim malam biasanya ya, atau di krim siang atau di serum ya, yang seperti itu. Tapi kalau untuk skincare dasar basic jarang sih yang menyebabkan ketidakcocokan kecuali kulitnya sensitif. Kulit sensitif itu memang misalnya untuk pemilihan facial wash dia nggak boleh terlalu tinggi surfaktannya, jadi kulitnya makin kering, makin tertarik, makin gatel, makin teris gitu. Tapi kalau masalah cocok-cocokan sih enggak. Yang sering salah itu bukan produknya, tapi usernya ya. Bukan bad produk, tapi bad user. Jadi usernya yang salah pakai. Pemakaian skincare yang salah juga tidak menghasilkan output yang baik. Betul. Gitu. Walaupun skincare-nya sekelas apa misalnya ya yang sangat mahal sekalipun, kalau penggunaannya salah ya hasilnya nggak maksimal gitu. Baik. Satu pertanyaan lagi dok sebelum saya lempar ke pengunjung. Nah, kalau untuk tidak dianjurkan menggunakan skincare ya, ada momen-momen tertentu nggak dok? Misal, mohon maaf perempuan lagi menstruasi atau ibu lagi hamil, atau mungkin sedang skincare tidak digunakan dulu, tidak dianjurkan dulu ketika kita mau make up pengantin dan lain sebagainya. Apakah ada memang istilah-istilah seperti itu dok? Oke, untuk seperti itu sebenarnya tergantung
jenis skincare-nya ya. Jadi kalau skincare dasar basic kita itu kita tiap hari perlu proteksi terhadap matahari. Jadi sunblock itu wajib ya dalam kondisi seperti apapun, mau hujan dari seperti apapun ya sunblock wajib. Sunblock juga bagian dari skincare dong. Jadi jangan dibilang mau nikah stop semua skincare, jangan. Nanti mukanya gosong karena matahari ya. Nah, terus facial wash juga bagian dari skincare. Yang sering terjadi ketika orang mau wedding misalnya untuk mau make up gitu ya. Biasanya itu dia mengandung skincare-nya itu krim malamnya atau serumnya itu mengandung sifat exfoliating. Nah, misalnya retinol contohnya ya, atau kayak tadi saya sebutkan salicylic acid atau AHA ya, atau ya. Sifatnya kan exfoliating, mengikis kulit. Jadi ketika make up itu mau ditempel, dia nggak nempel karena itu tadi kulitnya itu eksfoliat tiap hari. Makanya dianjurkan dia stop dulu sekitar 2 minggu, tapi bukan stop skincare. Lebih baik stop, jadi konsulkan dulu apa yang harus di stop, apa yang naiknya mungkin ya, kalau yang facial washnya mungkin boleh tetap. day creamnya wajib dong, nanti dia gosong karena matahari. Yang sering itu biasanya dia kan konsultasi nih, dok saya mau wedding nih 2 minggu lagi, kira-kira saya masih boleh pakai skincare-nya nggak ya gitu. Karena kan nggak semua orang pakai macica, nggak semua orang pakai exfoliating, tergantung jenis kulitnya. Walaupun rata-rata dia kasih exfoliating di night creamnya supaya kulitnya regenerasinya bagus, tapi nggak selalu ada. Jadi lebih baik sih konsultasikan. Dok, dibilang nih saya 2 minggu lagi mau wedding, creamnya di stop nggak ya? Kalau creamnya OTC sih nggak masalah, diterusin aja gitu ya, nggak ada larangan. Tapi kalau dia misalnya dia pakai serum retinol atau mengandung AHA/BHA, lebih baik di stop karena dia sifatnya exfoliating dan memang dia akan mengganggu basis make upnya nanti. Kan kalau jauh itu udah hilang tuh, cuman ada beberapa orang yang nggak ada bidang kerja. Oke, cara menilai bekas jerawat ya. Oke. Jadi bekas jerawat itu ada banyak jenisnya ya. Yang pertama yang paling sederhana itu PDA namanya. Jadi bekasnya itu hitam. Itu ngilanginnya bisa dengan skincare yang mengandung whitening agent gitu ya. Bisa juga dengan treatment seperti laser ataupun peeling. Terus bekas jerawat yang kedua, dia biasanya PIE, dia erythema, merah, bekasnya merah. Itu lebih sulit menghilangkannya. Oh, yang merah lebih sulit? Iya, yang merah lebih sulit ngilanginnya dibanding yang hitam. Dan biasanya dia bertahan lebih lama dibanding yang hitam. Mungkin yang hitam dia sekitar 3-6 bulan dia mulai pudar, mulai hilang. Kalau yang erythema itu bisa bertahan sampai tahunan. Gitu. Jadi kalau untuk yang erythema bisa dilakukan dengan laser ataupun peeling ataupun dermapen pakai redness ID, biasanya seperti itu kayak gitu, untuk membalikan vaskularisasinya dengan baik gitu. Terus yang paling susah lagi dibanding PIE ya itu scar, bopeng. Nah kalau bekas jerawat udah sampai ke tahap bopeng, berarti dia udah kehilangan jaringannya, udah jadi jaringan parut. Itu bisa hilang tapi nggak mudah, dan nggak bisa treatmentnya juga nggak bisa sekali, dan tidak ada skincare yang bisa menghilangkan bopeng. Jadi memang treatmentnya harus dilakukan di klinik by dokter. Contoh fraksional atau laser CO2, biasanya lasernya ablasi, dia dalam gitu ya. Terus atau PRP itu kalau orang awam sering itu biasanya dengan apa ya, pampir ya, treatment pampir yang berdarah-darah gitu ya, yang diambil dari darah sendiri. Nah itu pun nggak cukup, biasanya untuk tipe-tipe scar yang dalam seperti ice pick scar itu perlu bantuan susisi. Jadi nanti di kulitnya dimasukin jarum untuk melepasin jaringan parut yang menempel seperti itu. Jadi treatment yang nggak cukup satu, nggak cukup sekali, dan nggak bisa mengangkat skincare gitu. Kalau PIH aja tadi mungkin bisa ya dibantu skincare, tapi kalau udah PIE dan scar nggak bisa lagi, udah harus dibantu dengan treatment seperti itu. Treatment serius berarti. Iya. Baik, gimana Yani? Mengerti ya? Oke, karena Yani sudah bertanya. Nah, kali ini kita kasih untuk Yani voucher ya. Sempurnakan gantengmu. Diskonnya di semua treatment dapat diskon 10%. Tuh, bisa laser karbon, hazel. Tuh, kamu baca ya semuanya, silakan setelah ini boleh langsung karena kamu untuk treatmentnya diskon 10%. Lumayan loh Yani ya. Oke, terima kasih Yani.